Sebagaimana diceritakan dalam beberapa riwayat bahwa setelah Husain dibunuh dengan cara dipenggal, kepalanya diambil untuk dijadikan alat bukti. Kemudian Ubaidillah bin Ziyad memerintahkan pasukannya untuk membawa kepala tersebut ke pusat pemerintahan Yazid bin Muawiyah di Damaskus. Namun sebelum dibawa, Ubaidillah bin Ziyad sempat memerintahkan agar kepala Husain diarak ramai-ramai menyusuri jalanan kota Kufah, sehingga pada waktu itu kepala Husain menjadi tontonan masyarakat. Saking biadabnya, kepala Husain sampai diletakkan di ujung tombak sembari diacungkan ke arah langit sambil diiringi sorak-sorakan riak serta kalimat-kalimat cacian seolah ingin memperlihatkan jika kepala tersebut merupakan simbol kemenangan heroik. Hal itu pun juga mereka lakukan saat kepala Husain sedang dibawa menuju kota Damaskus. Tetapi yang namanya kebatilan pasti akan terungkap. Maka dengan kuasa serta izin Allah, kepala suci Husain pun seketika dapat berbicara. Dalam berbagai riwayat disebutkan, kisah berbicaranya kepala Husain terjadi saat pasukan Ubaidillah bin Ziyad sedang menempuh perjalanan panjang dari Kufah ke Damaskus. Tepatnya ketika mereka mampir di sebuah tempat dekat dari biara. Kebetulan di biara tersebut terdapat seorang pendeta alim beserta pengikutnya yang menetap di sana, sehingga keberadaan rombongan pasukan dapat disaksikan secara jelas. Sebagaimana dikisahkan bahwa pada hari itu pasukan pembawa kepala Husain tengah melakukan pesta semalaman. Seperti biasa mereka menancapkan kepala Husain dengan menggunakan tombak sambil duduk mengelilingi kepala tersebut. Saat asyik-asyiknya berpesta, salah seorang di antara mereka tiba-tiba menyaksikan sebuah tangan keluar dari tombak biara. Misteriusnya tangan itu menghampiri sebuah dinding lalu menuliskan pesan kalimat, "Apakah umat yang membunuh Husain mengharap syafaat kakeknya pada hari perhitungan?" Menyaksikan hal demikian, para pasukan pun sontak merasa ketakutan. Namun karena penasaran, di antara mereka ada yang berupaya menghampiri tangan tersebut. Begitu ingin dihampiri, tangan itu pun seketika menghilang. Tapi saat pasukan kembali ke tempatnya, tangan itu muncul kembali dan menuliskan kalimat berikut, "Tidak demi Allah, tidak pemberi syafaat bagi mereka. Mereka pada hari kiamat berada dalam siksaan dahsyat." Kemudian tangan itu menulis lagi, "Mereka telah membunuh Husain secara aniaya. Keputusan mereka bertentangan dengan Al-Quran." Karena tak tahan melihat peristiwa aneh itu, para pasukan pun lantas menghentikan pesta mereka. Seraya bergegas mengamankan kepala Husain ke dalam sebuah kotak, lalu kembali ke tempat istirahat masing-masing. Sementara saat malam tengah memasuki waktu-waktu larut, pendeta yang dibiara mendengar adanya suara orang meratap. Selain itu, ia juga mendengar suara seseorang yang sedang bertasbih. Karena penasaran, sang pendeta lantas menengok dari bilik jendela. Betapa kagetnya sang pendeta saat ia melihat pancaran cahaya dari langit turun menerangi kotak yang tak jauh dari tempatnya. Ia juga sangat terkejut saat mendengar suara orang bersalam keluar dari cahaya tersebut. Hingga pada akhirnya, sang pendeta pun berniat untuk mencari tahu apa isi di dalam kotak aneh yang disaksikan. Ketika memasuki waktu pagi, sang pendeta segera keluar dari biara lalu mendatangi para pasukan. Kemudian yang bertanya, "Apa isi kotak yang kalian bawa?" Di antara pasukan itu ada yang menjawab, "Kepala Husain bin Ali." Sang pendeta bertanya lagi, "Siapa nama ibunya?" Dijawab lagi oleh pasukan, "Fatimah binti Muhammad." Mendengar jawaban itu, sang pendeta lantas berkata, "Celakalah kalian atas apa yang sudah kalian perbuat. Sungguh benar apa yang telah diberitahukan para rahib kami, bahwa apabila orang ini terbunuh, langit akan menurunkan hujan darah, dan ini tidak akan terjadi kecuali adalah seorang nabi atau penerima wasiat nabi." Setelah dialog tersebut, sang pendeta pun meminta izin kepada pasukan untuk membawa kotak yang berisikan kepala Husain. Awalnya para pasukan menolak, namun sang pendeta menawarkan uang senilai 10.000 dirham. Hingga pada akhirnya terjadilah kesepakatan. Tanpa berlama-lama, sang pendeta langsung membawa kepala Husain ke dalam biara.